warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, anak-anak. Hari ini Bapak lihat dulu kehadirannya. Ada yang sudah masuk hari ini? Asmar ya? Asmar sakit? Oke. Sudah berapa hari? Baru hari ini? Oke. Sudah dijemput sama ibunya? Oke. Baik, kalau gitu anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, silakan Bapak minta kepada ketua kelas, ya, silakan berdoa. Di situ aja, pimpin doa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian bisa baca pertama apa? Meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, mampu menyebutkan hukum tajwid dalam surat As-Sin, dan mampu membaca surat As-Sin sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Jadi kalian tahu nggak apa itu tartil? Ada yang tahu tartil itu apa? Yang kori-kori kemarin yang ikut lomba, apa itu tartil? Tartil itu apa? Bagus, membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid. Betul ya, 100 untuk kalian. Ada yang tahu nggak mengapa kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid? Ya, benar, karena membaca Al-Quran dengan tartil pastinya harus pakai tajwid itu ya. Bagus. Nah, kemudian anak-anak, mengapa kita harus membaca Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Agar mendapat pahala. Bagus. Faris sudah menjawab agar dapat pahala. Apa lagi? Ya, ada lagi? Ya, karena karena Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagus. Apalagi? Ya, ada lagi? Mengapa kita harus membaca Al-Quran? Karena dengan membaca Al-Quran, maka hati kita pertama akan jadi tenang. Kita tahu isikan dengan Al-Quran. Dan jangan lupa kata Rasulullah, perumpamaan bagi orang Islam yang membaca Al-Quran itu seperti apa? Seperti buah jeruk yang wangi. Wanginya dapat, manisnya dapat. Nah, orang beriman yang baca Quran rasanya seperti buah jeruk yang wanginya dapat, manisnya dapat, ya. Paham? Orang yang baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, maka dia akan dikelilingi oleh malaikat mendengarkan dia membaca Al-Quran, mencatat pahalanya. Satu pahala dari Al-Quran itu, satu hurufnya adalah 10 pahala. Bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim saja berapa pahala itu sudah. Apalagi misalnya sampai membaca satu surat At-Tin atau surat-surat lain, kamu baca dengan ikhlas, maka balasannya adalah pahala. Paham gak? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan pada materinya. Selanjutnya adalah kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak tetapkan. Silakan kamu memposisikan diri bentuk kelompok masing-masing. Silakan waktu. Student Achievement Division, ya. Student Team Achievement Division artinya kalian nanti akan bekerja diskusi secara kelompok, kemudian mengerjakan tugas secara individu. Yang tugas itu nanti akan Bapak nilai
masing-masing dari individu tadi tugasnya akan dinilai dan disatukan nilainya, digabungkan. Poin tertinggi dari kalian, dari kelompok kalian nanti akan mendapatkan reward atau penghargaan atau hadiah dari Bapak. Ya, maka dari itu kalian harus belajarnya secara kompak. Kalau ada kawan tidak tahu, beritahu sampai dia tahu, sampai dia paham, sehingga nanti waktu pelajaran kuis, waktu pemberian kuis, mereka juga bisa menjawab. Sehingga kalau nilai kalian tinggi per kelompok nanti, yang paling tinggi ada berapa? Tadi, ya paham ya? Oke, kalau gitu pertama, mari kita baca dulu surat At-Tin secara bersama-sama. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, orang yang membaca Al-Quran satu huruf pahalanya berapa? 10 ya. Oke, mari kita baca dulu sama-sama. Bismillah. Panjangnya cuma 2, jangan buat ini, nggak boleh ya. Harus 2. Satu, dua, tiga. Lihat, hukum bacaan mat fi bayani ahkamil maddi. Apa ini artinya? Menjelaskan beberapa hukum mat. Oke, mat. What is mat? Mat adalah mat ya. Oke, nah di situ ada Pak Haji. Lihat kata Pak Haji, dengerin baik-baik. Oke, dengerin baik-baik kata Pak Haji. Mat tabi'i. Mat. Jadi materi kita hari ini apa? Hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat. Mat dibagi berapa? Dibagi 2. Pertama, mat atau disebut dengan mat asli. Kedua, ada mat far'i atau mat cabang. Cabang dari apa? Cabang dari mat tabi'i. Paham? Oke. Wakof, maka dia pantulannya kuat, dibacanya qalqalah kubra. Paham? Contohnya wasjud. Qul huwallahu ahad. Wa ma kasab. Pantulannya kuat. Kalau yang seperti ini ada di tengah, pantulannya lemah. Tapi juga namanya qalqalah sutra. Contohnya ahsanita qawim apa? Ahsanita qawim. Ada pantulannya cuma tidak kuat ya. Oke, Bapak rasa kalian sudah paham semua. Di sini ada Bapak membagikan ada handout atau materi yang tadi Bapak presentasikan, dan yang kedua ada lembar diskusi ya. Nah, lembar diskusi ini harus kalian isi. Yang ini boleh isi sama-sama ya, boleh kalian isi sama-sama. Materinya ada di sini, kalian diskusi aja nanti ya.
boleh sama-sama ini. Nah, di sini paham kan? Di sini. Nah, misalnya ayat mana yang kau cari ya? Nah, misalnya anggaplah ini misalnya kau tulis di sini nama bacaannya apa, kemudian alasannya apa. Kenapa misalnya dinamakan ini misalnya dinamakan matobi, kenapa? Tulis sini alasannya karena ada huruf berharkat kasro bertemu dengan ya sukun misalnya. Gitu. Paham ya? Oke. Oke, jadi nah, nama bacaannya di sini mana? Nah, di sini baru matobi'i. Di sini lafadz yang ini. Nah, di sini nanti ya hukum bacaannya di sini apa ya? Bukan hukum bacaan tapi alasannya. Alasan ngapa disebut matobi'i misalnya ya. Paham ke? Lafadznya ditulis Arab. Tapi jangan banyak-banyak, satu kata saja yang kalian pilih. Ya. Nah. Saya mewakili kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan Yusuf. Ada kawan-kawan. Nama bacaan matobi'i. Alasannya karena ya terletak sesudah harokat kasroh. Yang kedua, amin. Empat, alif disebut memanjangkan kesalahan karena huruf bertemu dengan huruf sukun. Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Dan sekarang kalian kerjakan secara individu. Secara individu, tidak boleh nyentek. Bapak awas sekarang. Lihat ya. Ini dapat Indra, jangan nyentek.
Rata-ratanya 87. Nah, berarti kelompok Haris sudah tereliminasi. Kelompoknya Angel. 75 tambah 90 165. 165 tambah 80 245. Tambah 60 305. Tambah 90 395. 395 lagi 5 sama dengan berapa? 79 rata-ratanya ya. Oke, jadi pemenangnya adalah kelompok silakan kelompok Piko perwakilan maju satu poinnya dia. Selamat atas hadiahnya ya. Oke, foto dulu. Cheese. Foto. Jadi bagi yang belum lulus untuk materi hari ini, kalian melakukan remedial. Silakan kalian ulangi lagi, kalian baca lagi handout yang sudah Bapak bagikan. Kemudian nanti ada tugas yang akan Bapak kirim lewat WA ya. Yang belum lulus diantaranya ada Kia, kemudian ada Reisa, kemudian ada Feli. Jadi yang belum lulus ini silakan kalian nanti buka WA, kalian kerjakan tugas yang Bapak bagikan di WA nanti. Dan yang sudah lulus, kalian buka link YouTube yang juga Bapak bagikan lewat WA nanti. Kemudian kalian rangkum ya, dikumpulkan minggu depan, paham? Oke. Anak-anak, setelah kita belajar pada materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Bu Raya. Oke, betul. Ada lagi? Ya, Baris. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Oke, jadi hukum yang kita baca pada surat At-Tin hari ini sudah kalian pahami ya. Di sana ada mat dan juga ada qalqalah. Sebenarnya masih ada lagi hukum nun mati dan tanwin. Bapak anggap pelajaran hari ini cukup sukses karena nilai kalian rata-rata sudah lulus. Sekarang Bapak mau tanya, menurut kalian bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apa menurut kalian kita bisa belajar seperti ini setiap kali pertemuan? Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih atas perhatian kalian.